Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan biaya produksi dan pelaporan eksternal. Biaya produksi dan pelaporan eksternal. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, mulai dari proses pengelolaan bahan mentah hingga menghasilkan barang jadi. Akumulasi dana yang dikeluarkan dalam proses ini disebut sebagai biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, direct material atau bahan baku langsung, yaitu semua bahan yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli jenis bahan ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, direct labor atau tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja atau karyawan yang berkontribusi langsung dalam proses produksi, yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, factory overhead atau overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak terlibat secara langsung pada pengeluaran tertentu. Pada pelaporan keuangan, biasanya overhead pabrik memasukkan semua biaya manufaktur, tanpa memasukkan unsur biaya bahan baku langsung serta tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya eksplisit atau langsung. Biaya eksplisit atau langsung merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai. Contohnya, pembelian bangunan, tanah, mesin, gaji karyawan, dan bahan baku. Jenis biaya produksi eksplisit ini akan dicatat secara langsung dalam laporan keuangan. Besaran biaya ini seringkali berbeda setiap waktunya, mengingat harga bahan baku dan kebutuhan lainnya pasti mengalami naik turun. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi. Biaya implisit atau tersembunyi merupakan pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung, namun hasilnya dirasakan dalam jangka panjang. Biasanya, biaya ini dimasukkan dalam biaya overhead. Contohnya, biaya perawatan mesin, pelatihan SDM, biaya sewa, dan sebagainya. Contoh komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap, tidak bergantung pada volume kegiatan atau volume produksi. Contohnya, biaya sewa gedung, biaya administrasi, serta pajak perusahaan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besarannya dapat berubah-ubah tergantung dengan hasil produksi. Bila hasil produksi besar, maka biaya variabel yang dikeluarkan pun besar. Sebaliknya, bila produksi kecil, maka biaya variabel yang dikeluarkan pun kecil. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya total. Dalam periode waktu tertentu, sebuah perusahaan akan menghasilkan sejumlah barang jadi. Total biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan terhitung sebagai biaya produksi atau biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Dalam menghasilkan barang, ada biaya yang harus dihasilkan dalam setiap produksi per unitnya. Jadi, ketika total biaya dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, maka nominal biaya produksi yang didapatkan disebut sebagai biaya rata-rata. Yang kelima, biaya marginal.
Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan saat memproduksi sebuah unit barang. Biaya marginal yang muncul saat adanya perluasan produksi ketika akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Kondisi ini terjadi misalnya saat ada pesanan mendadak yang harus dipenuhi. Teori biaya produksi. Yang pertama, full costing. Full costing adalah metode perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi, seluruh biaya bahan baku, sumber daya manusia, dan overhead pabrik akan dijumlahkan hingga menghasilkan biaya full costing. Yang kedua, variable costing, yaitu metode perhitungan biaya produksi yang hanya melibatkan biaya variabel saja, dengan unsur biaya produksi sama. Namun, sangat jarang perusahaan yang menggunakan metode tersebut, karena biaya tetap tidak akan muncul nantinya. Rumus biaya produksi. Cara menghitung biaya produksi yaitu, yang pertama, tentukan penggunaan teori biaya produksi. Kita dapat menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan dengan teori biaya produksi yang cocok. Yang kedua, susun dan total pembelian bahan baku. Buat daftar seluruh bahan baku yang sudah dibeli, beserta harga persatuannya, kemudian jumlahkan seluruh harga pembelian bahan baku. Adapun rumus biaya produksi yaitu sisa awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang sisa akhir bahan baku sama dengan biaya bahan baku yang telah digunakan. Yang ketiga, rincikan dan jumlahkan biaya tenaga kerja. Buat perhitungan rinci terkait jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan beserta posisinya dan besaran upah masing-masing, lalu total seluruh gaji masing-masing tenaga kerja. Hasil akhir tersebut merupakan biaya tenaga kerja dan digunakan dalam perhitungan harga produksi. Yang keempat, buat perhitungan biaya overhead pabrik. Setiap periode produksi bisa saja alokasi dan besaran biaya ini berbeda-beda. Jadi, catat seluruh pengeluaran biaya overhead pabrik secara mendetail, baik kuantitas maupun harganya. Kemudian, buatlah perhitungan atau jumlah biaya dari seluruh pengeluaran tersebut. Yang terakhir, tetapkan harga pokok produksi setiap produk. Caranya yaitu dengan membagi total biaya produksi akhir dengan total kuantitas produk. Selain cara tersebut, bisa juga dengan rumus harga pokok produksi sama dengan jumlah biaya produksi ditambah sisa awal persediaan barang dalam proses dikurang sisa akhir persediaan barang dalam proses dibagi kuantitas produk. Yang terakhir, tetapkan harga pokok produksi setiap produk. Caranya yaitu dengan membagi total biaya produksi akhir dengan total kuantitas produk. Selain cara tersebut, bisa juga dengan rumus harga pokok produksi sama dengan jumlah biaya produksi ditambah sisa awal persediaan barang dalam proses dikurang sisa akhir persediaan barang dalam proses dibagi kuantitas produk. Jadi, apa sih pentingnya menghitung biaya produksi? Intinya adalah agar perusahaan terhindar dari kerugian. Kita sebagai pengusaha harus menghitung secara terperinci biaya produksi, mulai dari biaya bahan baku hingga biaya tak terduga lainnya. Selain itu, biaya produksi juga digunakan untuk membantu perusahaan melakukan analisis dan evaluasi laba rugi, supaya laporan keuangan perusahaan lebih terstruktur. Apa itu laporan keuangan eksternal? Laporan keuangan eksternal adalah informasi keuangan berisi arsip semua aktivitas keuangan perusahaan. Laporan ini disiapkan oleh manajemen suatu perusahaan dan disajikan kepada pihak eksternal sebagai bentuk komunikasi dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.
Pelaporan keuangan eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, biaya-biaya harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Dalam menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dan biaya non-produksi dipisahkan. Hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dipandang sebagai biaya periode. Biaya ini merupakan biaya yang dapat dibebankan ke produk dalam pelaporan keuangan eksternal. Untuk itu, biaya yang dibebankan ke produk dalam pelaporan eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung adalah bahan yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Biaya bahan ini dapat langsung dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Seperti halnya bahan langsung, pengamatan fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas karyawan yang digunakan dalam memproduksi suatu produk dan jasa. Yang terakhir, biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya produksi selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu kategori yang disebut ongkos overhead. Overhead juga dikenal sebagai beban pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead memuat berbagai item yang luas. Banyak input selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung diperlukan untuk membuat produk. Tujuan laporan keuangan eksternal. Yang pertama, menarik investor untuk melakukan investasi ke perusahaan. Laporan keuangan yang menunjukkan penjualan, cash flow, dan net profit yang baik menandakan perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk bertahan sehingga layak untuk diinvestasi. Yang kedua, meyakinkan kreditur untuk memberi pinjaman biaya. Tidak hanya investor, kreditur juga mengambil keputusan untuk memberi pinjaman berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, menarik perusahaan lain untuk membentuk kerjasama. Semakin besar kemampuan perusahaan membayar, semakin besar kemungkinan ada perusahaan yang ingin melakukan kerjasama.